Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Oke teman-teman, seperti yang kalian tahu, ketika kita promil itu bukan hanya wanita atau istri saja yang berperan gitu ya. Suami juga berperan penting dalam hal ini. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian apa aja sih yang mempengaruhi kesuburan suami, apa aja sih yang mempengaruhi sperma suami sehingga promil kita tuh gak berhasil gitu. Kalian wajib tahu ini ya, karena walaupun kalian sudah promil berbagai macam ataupun kalian sudah melakukan apapun ya tentang untuk promil, tapi kalau kalian menyepelekan hal ini, promil kalian akan gagal ya teman-teman. Jadi untuk hal yang mempengaruhi kualitas sperma suami yang pertama itu adalah di 3 bulan terakhir suami kalian demam. Nah, misalkan nih, kalian promil di hari ini, tapi di hari ini suami kalian demam, suhu tubuhnya naik ya. Perlu kalian ketahui, suhu tubuh suami meningkat itu juga mempengaruhi yang namanya kualitas sel sperma ya. Itu juga pengalaman aku dulu, aku tuh udah mengetahui yang namanya ovulasi ya. Puncak ovulasi aku udah tahu banget ciri-cirinya kayak apa. Ketika ciri-ciri ovulasi itu muncul, aku langsung nih ngomong sama suami ini, aku lagi ovulasi nih, ayo kita berhubungan supaya cepet dapat momongan gitu ya. Tapi karena suami lagi demam, walaupun kita berhubungan di masa aku ovulasi atau puncak ovulasi, tapi suami lagi demam, setelah 1 bulan aku head lagi. Dan aku cari tahu nih kenapa, masalahnya apa. Ternyata salah satunya adalah itu suami atau si pria itu mengalami suhu tubuh yang naik. Itu akan mempengaruhi yang namanya sel sperma, kualitas sel spermanya ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah suami yang terlalu capek. Ya, seperti yang kalian ketahui, kalau lagi promil itu, ketika kita berhubungan kita harus sama-sama rileks, harus sama-sama menikmati ya. Tapi kalau misal salah satu di antara kita tuh capek, terus stres, itu akan pengaruh banget sama keberhasilan promil kita ya. Jadi kita tuh juga harus rileks, harus santai, badannya juga seger ya. Itu kenapa? Karena ketika kita capek, ketika suami capek, kualitas sel spermanya juga akan buruk gitu ya teman-teman. Itu juga pengalaman aku pribadi ya. Kalau misal suami aku lagi capek banget, kita berusaha semaksimal apapun itu akan gagal. Karena aku juga 7 bulan ya penantian, udah berbagai macam dicoba ini itu, tapi belum berhasil juga. Ternyata setelah ditelusuri ya, kita tuh emang harus sama-sama rileks gitu. Pas kita berhasil itu kita lagi sama-sama rileks, kita nggak memikirkan apapun ya, nggak stres gitu loh. Nah, untuk hal yang mempengaruhi kualitas sperma si suami yang ketiga itu adalah ya seperti yang tadi aku bilang ya, suami tidak rileks ya teman-teman. Ini aku udah catat semuanya ya, ini sesuai pengalaman aku pribadi. Suami tidak rileks ya, jadi stres pikirannya ya, lagi memikirkan sesuatu atau tidak menikmati proses berhubungan ini karena mungkin kalian terlalu meminta, ayo dong biar hamil, gimana nih ini. Nah, akhirnya suami stres, nggak rileks, dan akhirnya nggak berhasil gitu. Dan untuk yang keempat itu adalah suami stres ya. Seperti yang aku bilang tadi, udah dibilang semuanya ya, cuman ini aku udah tulis di sini jadi aku sebutkan saja. Nah, untuk yang kelima nih, si suami sering mandi air hangat ya. Sama halnya dengan suami demam ya. Ketika suami mandi air hangat, suhu tubuhnya juga akan naik dan mempengaruhi kualitas sperma juga ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan mandi air hangat, terus yang kantong spermanya itu
jadi kena air itu ya, kena air yang panas gitu, yang anget, jadi ikutan jelek gitulah spermanya. Aku juga tahu ini dari berbagai sumber ya teman-teman. Jadi ketika kalian sedang promil atau ketika kalian akan melakukan hubungan suami istri, usahakan suami jangan mandi air anget ya. Memang sih mandi air anget itu bikin rileks, cuman tidak bagus untuk kualitas sperma tersebut ya. Untuk yang keenam itu adalah kalian terlalu sering melakukan hubungan suami istri, atau suami terlalu sering masturbasi gitu ya, beronani gitu. Itu juga tidak baik. Itu akan mempengaruhi kualitas sperma, karena berhubungan yang baik ketika promil itu adalah 2 sampai 3 hari sekali. Kalau misalkan kalian sering-sering hubungan nih, 1 hari 5 kali, 1 hari 2 kali, atau sehari sekali, itu juga jelek teman-teman. Jadi sperma suami itu kan butuh recovery, butuh peningkatan supaya lebih bagus lagi. Itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 hari ya teman-teman. Kalian harus tahu itu. Aku juga dikasih tahu sama dokter kandungan aku, obgyn aku ya, kalau misalkan kita sedang promil, kita harusnya berhubungan 2 sampai 3 hari atau 2 kali dalam seminggu. Itu makanya kenapa kalian harus atau wajib tahu tentang puncak ovulasi. Jadi kalian bisa mengira-ngira gitu ya teman-teman. Terus yang ketujuh ya, ini walaupun di sini nggak ada, aku keinget gitu ya. Yang ketujuh itu adalah si suami perokok aktif, perokok berat. Karena pengalaman pribadi aku juga, suami aku perokok aktif, perokok berat ya, sehari bisa 1 bungkus mungkin ya. Nah ketika aku promil, aku ngomong nih sama suami, mungkin kita nggak berhasil itu karena kamu yang rokoknya terlalu banyak gitu. Jadi aku ngomong nih, akhirnya dikurangin. Setelah dikurangin, alhamdulillah berhasil teman-teman ya. Karena walaupun di kemasannya itu hanya dituliskan menyebabkan impotensi, tapi yang aku rasakan dan dari berbagai sumber pun, merokok itu emang menurunkan kualitas sperma gitu. Jadi ngomong pelan-pelan sama suami kamu, kasih pengertian bahwa merokok itu pengaruh sama kualitas sperma kamu. Kalau misalkan kamu pengen punya anak, udah nggak usah berhenti, nggak apa-apa, tapi setidaknya itu dikurangin, dan makan makanan yang bergizi supaya promil kita berhasil, kita jadi punya keturunan gitu. Dikasih pengertian sebisa kalian gitu ya teman-teman. Anakku juga seperti itu dulu. Nah itu saja yang perlu aku sampaikan. Untuk kalian yang suka dengan video ini, untuk kalian yang merasa terbantu dengan video ini, aku mohon like-nya dulu ya, like. Dan komen juga aku harus bikin video apa lagi ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang lagi promil. Oke, aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, halo ayah. Mas Nia nih udah bisa tengkurap sendiri ya. Udah nggak dibantu sama bunda ya. Pinter ya tuh. Iya tapi belum bisa balik sendiri ya. Itu belum bisa balik sendiri ya. Mana ayah? Ayah? Ih pinter.